Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa kembali menemani Anda pada siang hari ini di Bincang Hari ini, di mana seperti biasa Bincang Hari ini akan menemani Anda dengan perbincangan hangat. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai jerat pidana babak baru perjuangan buruh, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin saat ini ramai juga diperbincangkan di masyarakat terkait beberapa buruh yang ditetapkan sebagai tersangka imbas dari penggerudukan kantor Gubernur Banten kemarin. Lalu seperti apa perjuangan buruh ke depannya, khususnya buruh-buruh yang ada di Banten? Nah, ini akan kita perbincangkan bersama dengan Mbak Intan Indria Dewi selaku Ketua Serikat Pekerja Nasional Banten. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang. Tapi sebelum kita berbincang dengan Mbak Intan, kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan @beritasultantv, Facebooknya Sultan TV, dan juga kanal YouTube Sultan TV. Anda juga bisa bertanya-tanya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada siang hari ini ada Mbak Intan Indria Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bian. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. berbincang dengan kita pada siang hari ini ya. Iya. Dan siang hari ini nih Mbak, kita mau membahas juga soal peristiwa yang menimpa para buruh gitu ya, imbas dari penggerudukan yang mungkin juga terjadi di kantor Gubernur Banten, dan mungkin merespon gitu dari penetapan tersangka khususnya untuk rekan-rekan buruh ini, seperti apa dari SPN menilainya? Iya, memang tanggal 22 Desember 2021 kemarin itu kita melakukan aksi untuk yang kesekian kalinya. Karena memang pada hari itu itu merupakan sebuah rangkaian dari beberapa aksi dan juga mogok daerah yang kita lakukan dalam menuntut Gubernur Provinsi Banten untuk segera merevisi SK-UMK 2022. Dan aksi ini sudah dimulai dari bulan November gitu kan, kemudian berlanjut gitu kan hingga pada tanggal 30 November. 30 November itu ada penetapan SK-UMK 2022. Tapi ternyata pada saat penetapan SK-UMK tersebut, hasilnya Gubernur Provinsi Banten hanya menggunakan PP 36 sebagai acuannya saja. Padahal sebelumnya pun kita sudah menyampaikan agar Gubernur juga mencoba untuk keluar dari PP 36, tidak hanya menggunakan PP 36 untuk menetapkan UMK 2022. Dan kemudian karena kekecewaan tersebut, akhirnya kita melakukan aksi mogok daerah dari tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2021. Nah, dari tanggal 6 sampai tanggal 10 tersebut kita melakukan mogok daerah, berharap tadinya ada sebuah ruang diskusi ataupun komunikasi yang dibuka akhirnya oleh Gubernur. Tetapi memang harapan tersebut belum terpenuhi. Bahkan ada statement beliau yang itu juga cukup kontroversi, yang itu juga cukup membuat sakit hati buruh yang ada di Provinsi Banten, dan bahkan tidak hanya di Provinsi Banten tetapi di Indonesia. Statement beliau itu terkait bagaimana beliau meminta kepada seluruh pengusaha yang ada di Provinsi Banten untuk menggantikan dan memecat semua buruh yang ada di Provinsi Banten jika buruh tidak mau menerima UMP. Kemudian mengganti dengan seluruh buruhnya dengan buruh yang mau bekerja dengan upah 2.500.000 saja per bulannya. Akhirnya karena perkataan tersebut juga akhirnya memicu kekecewaan yang sangat mendalam untuk kami para buruh yang merupakan bagian dari masyarakat Banten. Akhirnya pada tanggal 22 Desember lalu kami menggelar aksi kembali, mengungkapkan aspirasi kami dan menuntut ada sebuah nilai kemanusiaan yang bisa kami dapatkan gitu kan. Tetapi memang kemudian pada tanggal 22
Desember tersebut ada sebuah kejadian yang di luar kebiasaan. Karena biasanya selama ini kita ketika melakukan aksi, ketika kita melakukan demonstrasi itu kita tetap pada kondisi yang sangat kondusif. Tetapi kemarin pada tanggal 22 Desember tersebut memang ada kondisi yang ini agak di luar kebiasaan, tetapi bisa kami pastikan ini hanya sebuah spontanitas saja, sebuah reaksi yang mungkin kawan-kawan merasa mereka sudah sangat-sangat lelah sekali gitu kan, karena memang dari pagi hingga ke sore hari itu belum ada satupun pejabat Pemprov yang menemui buruh. Ya. Kemudian padahal sebelumnya dijanjikan oleh Asda 1 melalui waktu itu difasilitasi oleh Polda Banten akan ada 50 orang perwakilan buruh yang diterima di kantor gubernur. Maka 50 orang tersebut menuju ke kantor gubernur dan di sana. Nah, tetapi sampai pada waktu yang sudah dijanjikan, pada waktu yang sudah diberikan, ternyata kami menunggu, tidak ada satupun pejabat Pemprov yang representatif. Bahkan mereka akhirnya belum, ketika ditanya siapa yang akan menemui kami, perwakilan para buruh, belum ada yang ditunjuk. Iya, belum ada yang ditunjuk untuk dan ditugaskan untuk oleh gubernur, kan seperti itu. Kemudian ya sudah, ruangan mana yang akan digunakan agar kami bisa menunggu di sana. Tidak, mereka juga tidak memberikan jawaban. Padahal sebegitu banyak ruangan di sana, gitu kan. Tinggal lihat mana yang, tapi belum bisa juga akhirnya karena sudah terlalu lama, itu udah sore hari, akhirnya mereka 50 orang tersebut mencarilah sendiri tuh ruangan itu kan ya. Akhirnya masuk ke setiap ruangan yang ada di sana, menanyakan di ruangan mana yang akan digunakan, kemudian juga pejabat mana yang akan menemui, seperti itu. Makanya akhirnya kejadian tersebut itu akhirnya akhirnya dari kejadian tersebut kita dilaporkan. Dilaporkan oleh Gubernur Provinsi Banten melalui kuasa hukumnya Bapak Asep Abdullah Busro. Seperti itu. Jadi bisa dibilang sebenarnya yang terjadi adalah bukan buruh yang ibaratnya menggeruduk kantor gubernur, tapi sebenarnya memang sudah ada janji untuk bertemu dengan pihak pemerintahan gitu ya, untuk melakukan audiensi mungkin seperti itu ya. Namun ternyata memang belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menemui para buruh gitu untuk melakukan audiensi, dan bahkan ruangannya pun ini belum ditentukan juga gitu ya, sampai akhirnya ini yang menjadi ibaratnya seperti kesalahan istilah yang digunakan gitu, kesannya kayak buruh ini melakukan tindakan yang anarkis gitu ya, tapi justru sebenarnya ya ini hanya mencari siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi janji tersebut. Gitu ya. Ya, makanya itu, dan sama sekali tidak ada rencana, jangankan rencana gitu kan ya, tidak ada rencana sama sekali bahwa kita akan, bahasanya kan yang saat ini dilontarkan adalah menghina atau melecehkan marwah Provinsi Banten. Tidak ada sama sekali gitu kan. Itu hanya sebuah reaksi spontanitas mencari siapa yang akan menemui dan ruangan mana yang akan digunakan. Karena memang sejatinya gitu kan, yang kita lakukan kemarin itu hanya ingin bertemu dengan Gubernur Provinsi Banten, ingin menyampaikan terkait dengan aspirasi kita dan meminta agar SK UMK itu segera direvisi, karena memang jika hanya menggunakan PP 36 saja, itu kenaikannya hanya 0, sekian persen untuk kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Dan lagi ada 3 kabupaten yang tidak naik sama sekali, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan juga Kabupaten Pandeglang. Ini makanya ini kita merasa sangat miris sekali gitu kan, jika memang di tengah polemik pandemi yang menghajar, kemudian kita sudah dimiskinkan secara tersistematis, dan juga ini kita juga akhirnya ketika mulai mau memperbaiki ke ekonomi gitu kan, tetapi tidak ada upaya untuk membantu kami, untuk mensejahterakan kami ataupun memberikan kami upah yang layak, seperti itu. Nah kalau dari teman-teman SPN sendiri ini
menilai gitu ya pernyataan beberapa pihak yang menganggap aksi yang dilakukan buruh kemarin ini seperti aksi melecehkan gubernur dengan cara duduk di kursi gubernur, lalu juga ada istilah yang dikeluarkan adalah mengacak-ngacak gedung gubernur gitu. Nah ini menanggapi pernyataan seperti itu seperti apa? Iya, kalau istilah tadi melecehkan tadi saya sudah sampaikan juga bahwa sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk melecehkan marwahnya gubernur, kan kayak gitu. Tidak ada sekali. Memang tadi ketika berbicara bahwa menduduki kursi gitu ya, menduduki kursi, ini kita sama-sama ketahui bahwa kawan-kawan itu adalah kawan-kawan masyarakat dan rakyat yang memang biasanya mereka bertindak hanya mengikuti naluri saja, kan seperti itu ya, tanpa ada sama sekali keinginan untuk tadi menghina negara apalagi gitu kan. Mereka hanya mungkin mau mencoba kursinya empuk apa enggak gitu ya, kursi gubernur, dan juga ingin merasakan bagaimana sih kalau kita para buruh diterima dengan baik-baik dalam sebuah ruangan kantor gubernur. Oh mungkin seperti ini kali ya rasanya kalau kita bisa duduk bersama dengan gubernur kita gitu kan. Kan kita bagian dari masyarakat Banten, bukan? Benar. Gitu. Seperti itu sih. Jadi tanpa ada niat sama sekali gitu kan kawan-kawan kita, dan mereka pun sadar bahwa yang mereka lakukan memang itu tidak sopan gitu kan, dengan kaki di atas. Mereka paham itu, mereka akhirnya sadar bahwa salah gitu kan ketika kakinya di atas meja. Oh iya betul. Tapi sama sekali kalau ada tuduhan bahwa itu ingin melecehkan marwah, kemudian juga menghina negara, itu nggak ada. Mereka nggak ada pikiran sama sekali ke situ gitu. Nah, setelah mungkin kejadian waktu itu, apakah mungkin dari masing-masing federasi atau mungkin konfederasi ini juga sempat nih menegur anggotanya yang melakukan hal itu gitu? Iya. Masing-masing federasi ketika sudah mulai masuk, sudah mulai terlihat gitu kan, ada video yang beredar, masing-masing federasi langsung menegur anggotanya masing-masing. Menegur dalam artian jangan sampai gitu kan aksi yang selama ini gitu kan kita lakukan nanti khawatirnya akan menjadi isu yang berbeda, akan menimbulkan pandangan negatif terhadap aksi yang dilakukan oleh buruh gitu kan. Padahal tidak ada sama sekali di kita itu keinginan untuk melakukan anarkisme, tidak ada. Dan itu juga sama sekali bukan tindakan anarkisme ya kayak gitu, karena memang hanya ingin tadi masuk ke ruangan masing-masing kan gitu bahasanya. Oke, dari aksi itu yang ibaratnya ini tidak menemui dari pihak pemerintahan, ini apakah sebenarnya ini udah ada agenda lanjutan nih untuk ibaratnya dijadwalkan kembali untuk menemui pihak pemerintahan? Ya, untuk menemui pemerintahan pasti gitu, karena memang kita masih selalu berusaha membuka ruang-ruang komunikasi. Makanya kita selalu berharap kepada pemerintah Provinsi Banten, mari buka ruang itu. Jangan sampai ada sebuah komunikasi yang tersumbat antara rakyat dengan pemimpinnya. Dan karena selama ini memang gubernur tidak pernah menemui rakyatnya nih, atau kita para buruh ketika kita melakukan aksi, setidaknya temuilah mereka. Toh kita juga rakyat Banten gitu kan, tidak mungkin kita akan melukai gitu kan ya, melukai secara fisik gitu kan gubernur kita, karena kita semua rakyat Banten kan sebenarnya sejatinya kan menghormati dan mencintai pemimpin kita. Tetapi juga mohon agar bisa juga pemimpin juga melihat kami rakyatnya, menemui kami rakyatnya, maka kami pasti akan membuka ruang-ruang komunikasi tersebut. Dan bahwa nanti rencananya kami juga akan melakukan audiensi besok tanggal 30 Desember 2021 dengan DPRD Provinsi Banten. Kenapa dengan DPRD Provinsi Banten? Karena kami merasa bahwa mereka adalah perwakilan rakyat yang semoga nanti dari DPRD Provinsi Banten ini juga bisa memfasilitasi juga untuk kami bertemu dengan gubernur kami, dan juga nantinya bisa juga ada sebuah solusi alternatif bagaimana gubernur bisa merevisi terkait dengan
SK UMK 2022 begitu. Oke, jadi agendanya besok ini akan ada audiensi dengan betul. DPRD Provinsi Banten. Betul. Dan mungkin harapannya DPRD Provinsi Banten ini akan bisa jadi mediator gitu ya antara buruh dan juga mungkin gubernur nantinya. Iya, betul. Oke, kita akan lanjutkan lagi nih Mbak perbincangan kita, Baik. tapi kita harus jeda untuk sejenak. Jadi pastikan Anda pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Setiap perayaan yang penting pasti memiliki ciri khasnya masing-masing, termasuk perayaan Natal. Saat Natal tiba, banyak berbagai tradisi yang dilakukan dan beragam menu masakan yang disajikan. Di Indonesia, terdapat pula beragam makanan Natal khas Nusantara dari berbagai daerah. Hidangan andalan tersebut wajib ada saat malam Natal. Berikut 3 sajian Natal khas Indonesia. Babi panggang karo. Babi panggang karo merupakan kuliner khas suku Karo, Sumatera Utara. Kuliner ini kerap hadir sebagai menu Natal masyarakat Karo. Berbeda dengan babi panggang biasa, babi panggang Karo memiliki irisan daging yang lebih tipis dan disajikan dengan daun singkong dan kecombrang yang telah dihaluskan. Terdapat pula saus khusus yang diracik dengan paduan darah babi dan berbagai rempah untuk mendampingi babi panggang karo. Ayam kodok. Eits, jangan terkejut dengan nama kuliner Natal khas Indonesia yang satu ini. Cara membuat ayam kodok sendiri terbilang cukup sulit. Maka tidak heran jika ayam kodok dianggap sebagai sajian istimewa. Ayam kodok dibuat dengan mengeluarkan jeroan ayam tanpa merobek kulit ayam itu sendiri. Lalu daging ayam kemudian diolah dengan menambahkan daging sapi dan tentunya bumbu lain. Hasil olahan tadi kemudian digiling dan dimasukkan kembali ke dalam ayam yang masih utuh tadi. Menarik bukan? Kue popor cheese. Di Ambon, terdapat camilan khas yang kerap disajikan saat Natal. Kue ini diadaptasi dari kue khas Belanda bernama kue Povertjes. Bentuknya seperti pancake, namun berukuran lebih kecil sehingga kerap disebut pancake mini. Sajian kue Povertjes Ambon ini berbahan dasar tepung terigu, kuning telur, baking powder, susu cair, mentega, dan garam. Namun, kerap ditambahkan potongan labu kuning ke dalam adonannya. Cara membuat kue ini yaitu dengan menggunakan wajan yang alasnya berlubang-lubang kecil. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang dengan Mbak Intan Indria Dewi selaku Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional SPN Banten, dan kita masih berbincang mengenai jerat pidana babak baru perjuangan buruh. Dan seperti yang mungkin sudah disinggung juga sebelumnya, seperti yang kita ketahui juga, di mana sudah ditetapkan 6 buruh yang ditetapkan sebagai tersangka, dan
bagaimana nasib mereka, dan juga sempat diberitakan juga ada 6 buruh lagi lainnya yang dicari. Nah, ini akan kita cari tahu seperti apa kelanjutan dari para buruh ini, dan mungkin seperti apa nih Mbak dari ke-6 buruh yang sudah ditetapkan dan juga 6 buruh yang katanya ini masih dicari. Iya, untuk kawan-kawan kita yang 6 yang sudah memang ditetapkan kemarin itu, dan sudah itu prosesnya sangat cepat sekali ya. Ketika setelah pelaporan itu pada hari Sabtu malam Minggu, itu pada saat Natal ya berarti ya, pada saat Natal itu salah satu anggota Federasi FSPKEP itu dijemput di rumahnya, tepatnya tanggal 25 Desember pukul 19.14 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dijemput di rumahnya, kemudian juga ada ternyata malamnya pada sekitar pukul 10 malam 22 lewat itu 2 orang lagi anggota dari KSPSI AGN itu dijemput, dan 2 orang tersebut perempuan diantaranya, dan juga ditambah lagi ada 2 orang lagi, jadi total ada 6 orang pada saat itu yang ditangkap kemudian dibawa ke Polda Banten. Kemudian pada hari Minggu, pada hari Minggu dari mulai Sabtu ketika kawan-kawan itu dijemput dari masing-masing perwakilan federasi juga mulai langsung bergerak ke Polda Banten untuk setidaknya mendampingi dan juga memberikan support gitu kan kepada anggota. Dan selain itu juga ada tim juga yang dibagi untuk kemudian bertemu dan juga memberikan memberikan ketenangan ya kepada pihak keluarga, karena mereka pasti kaget sekali. Itu apalagi ada kemudian yang 2 orang adalah perempuan kan, itu jadi kita memberikan support secara mental dan juga secara dukungan kayak gitu kan, dan kita menjelaskan bahwa ini akan selalu kita kawal kan gitu. Nah kemudian pada hari Minggu itu 1 orang diperbolehkan pulang dengan status wajib lapor. Itu ya, itu dari Cilegon. Itu diperbolehkan pulang dan statusnya wajib lapor. Jadi dia akan hari Senin lapor, nanti hari Kamis dia juga wajib datang lagi ke Polda untuk wajib lapor. Nah, kemudian menyusul pada hari Senin tersebut itu dipulangkan juga kawan-kawan yang 2 orang perempuan tadi dengan yang 2 orang yang dari Tangerang tadi. Itu. Nah, kemudian Polda juga akhirnya menangkap 2 orang lagi yang pada saat ini ditetapkan statusnya sebagai tersangka dengan pasal 170 waktu itu, yaitu terkait dengan pengerusakan. Nah, 2 orang ini sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian juga kawan-kawan dari instansi Polda Banten juga waktu itu sudah melakukan konferensi pers gitu kan, bahwa tersangka tersebut sudah ditangkap kayak gitu. Nah, kemarin hari Selasa ya? Hari Selasa itu akhirnya presiden 2 konfederasi yaitu presiden KSPI dan juga presiden KSPSI Bung Said Iqbal dan juga Bung Andi Gani datang ke Polda Banten, kemudian juga menjaminkan diri gitu kan, bahwa kawan-kawan kita yang ditetapkan sebagai tersangka ini tidak akan melarikan diri. Ya, karena kan ketika penangkapan atau penahanan, karena 170 kan boleh ya penahanan, itu kan dengan kekhawatiran bahwa ada 3, yaitu pelaku khawatir melarikan diri, yang kedua penghilangan barang bukti atau melakukan kejahatan yang berulang atau kejahatan yang sama kan kayak gitu kan. Nah, makanya dari presiden kedua konfederasi tersebut menjaminkan diri dan juga mengajukan penangguhan penahanan untuk 2 orang kawan kita yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena salah satunya itu juga masih mempunyai anak bayi kembar gitu kan, bahkan ketika kemarin istrinya pun datang gitu kan untuk dimintai keterangan dan diberi ini juga, sampai anaknya pun dibawa gitu. Ini sebuah kondisi yang benar-benar menyakitkan hati sekali. Padahal ya tadi gitu kan, kembali lagi
buruh itu bukan penjahat gitu kan. Buruh itu kemarin ketika aksi benar-benar mereka hanya menyuarakan aspirasinya saja, hanya menuntut terkait dengan upah layak. Tetapi ya tadi ketika sudah berkaitan dengan hukum, akhirnya kita seolah-olah menjadi penjahat yang sangat jahat sekali. Bahkan terkesannya kita itu seperti teroris ya, yang mengancam kedaulatan negara kan gitu. Itu sebuah hal yang sangat juga menyakitkan kan kayak gitu. Tapi alhamdulillah 2 orang kawan kita tersebut kemarin sudah diperbolehkan pulang karena ada penahanan yang kita ajukan. Seperti untuk 6 orang lagi yang katanya saat ini masih dicari menjadi DPO, ini juga kita masih berkoordinasi dengan Polda Banten. Maksudnya adalah kita juga ingin tahu gitu kan siapa saja, karena kan yang kita juga sampai saat ini belum mengantongi nama secara rinci gitu, sehingga masih sama-sama dikoordinasikan, dikomunikasikan gitu kan, karena memang yang dijadikan dasar itu kan adalah sebuah video ya. Benar. Gitu. Itu sih sampai saat ini statusnya untuk 6 orang tadi. Oke. Dan kalau kemarin ini teman-teman dari buruh ini rencananya ingin membentuk yang namanya tim advokasi. Nah, sejauh ini seperti apa ini tim advokasinya yang sudah terbentuk? Iya, tim advokasi atau tim bantuan hukum sudah dibentuk, dan memang beberapa federasi itu langsung in charge di sana ya, menjadi tim kuasa hukum, karena memang kawan-kawan kita juga baik dari federasi KSPSI AGN ataupun dari SPK memang dan juga kawan-kawan lain itu yang tergabung di sana sudah memiliki legalitas untuk beracara di pengadilan. Jadi mereka juga mendampingi dan disertai juga pengacara-pengacara lainnya, dan itu sudah terbentuk. Oke, nah kalau agenda selanjutnya ini untuk mungkin menyelesaikan kasus ini, khususnya dari penetapan tersangka tadi, dengan sudah terbentuknya tim advokasi ini akan melakukan hal apa lagi? Ya, mereka akan tetap melakukan mendampingi dan kemudian juga menyiapkan argumentasi pembelaan tentunya, dan juga pastinya mengikuti proses hukum, mengikuti proses hukum yang ada dan juga sesuai dengan aturan hukumnya, seperti itu kan. Tapi tetap kita juga masih yakin bahwa Gubernur Provinsi Banten, Bapak Wahidin Halim merupakan seseorang yang pemaaf dan juga seseorang yang bijak, karena kan beliau orang tua ya, dan kami ini anak-anaknya. Nah, maka ketika anak-anaknya melakukan kesalahan itu biasanya orang tua itu selalu berbesar hati dan berlegowo, memaafkan kan kayak gitu, dan juga berharap agar bisa ada pencabutan pelaporan dan juga kita melakukan damai. Tetapi kalaupun misalnya itu bisa dilakukan, itu sebuah hal yang sangat ideal, itu sebuah hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin daerah. Tetapi kalaupun ternyata beliau tidak ada ataupun tidak akan melakukan hal tersebut, ya berarti proses hukum akan tetap berjalan, dan tim advokasi dan juga tim bantuan hukum ini juga sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat apik sih. Oke, nah kalau sebelumnya ini juga sempat dikatakan kalau Gubernur Banten ini membuka kesempatan untuk melakukan mediasi dengan para buruh gitu. Apakah sejauh ini sudah ada tindak lanjutnya dari pernyataan seperti itu? Untuk sampai saat ini belum ada mediasi yang dilakukan baik dari pihak gubernur dengan buruh, gitu kan. Ini kemarin juga baru ada namanya dialog. Dialog itu yang diinisiasi oleh kawan-kawan LKS tripartit daerah, kemudian juga dengan Kadisnaker Provinsi Banten, gitu, dan juga kawan-kawan Dewan Pengupahan Provinsi. Dan waktu kemarin juga memang hadir Bapak Asep Busro, gitu kan. Tetapi saya juga menanyakan kepada beliau, Bapak di sini hadir sebagai Wakil Ketua DP Prof atau Dewan Pengupahan Provinsi Banten, atau sebagai kuasa hukumnya gubernur, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya beliau menyatakan bahwa hadir sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten, nah maka dialognya yang mengalir seputar dengan revisi SKUMK, ya kan, kayak gitu. Walaupun
tidak walaupun ada pembahasan-pembahasan menyerempet ke arah bagaimana kita juga harus terkait dengan kawan-kawan yang saat ini waktu itu masih ditahan ya waktu itu karena belum ditangguhkan waktu itu pada saat kita berdialog kemarin. Nah itu, tetapi menyerempet ke sana, tetapi tidak langsung pada substansi bagaimana atau apa yang akan dilakukan, meskipun itu dibuka ruang tersebut oleh Kadisnaker dan juga oleh Pak Asep Busro. Tetapi tadi kami yang dari LKS juga menanyakan kapasitasnya hadir di situ apakah sebagai wakil ketua DP Prof atau sebagai kuasa hukum, kan beda ya pasti konteksnya. Nah maka kalau misalnya mediasi yang benar-benar atas gubernur dengan kuasa hukumnya, dengan tim kuasa hukum dari kawan-kawan anggota ini yang dilaporkan, itu belum ada. Oh, belum ada ya. Jadi memang belum ada tindak lanjut dari wacana untuk mediasi antara buruh dan juga gubernur Banten ya. Tapi memang diharapkan itu akan ada ke depannya. Diharapkan akan ada tapi juga kami ingin tadi pada intinya kami buruh ingin kondisi di Provinsi Banten itu kondusif, sepakat dengan yang dikatakan pemerintah, ingin kondisinya ini kembali membaik dan kondusif, sama kita juga sepakat. Makanya kalau memang ada yang bisa dimediasikan, ada yang bisa didialogkan, monggo, tetapi jangan sampai tadi ketika ada mediasi itu terus kemudian kembali kami yang buruh itu yang harus di pihak yang mengalah, di pihak yang dipersalahkan ataupun di pihak yang benar-benar di bawah tekanan kayak gitu. Jadi kalau ada mediasi, ayo bersama-sama cari solusi yang terbaik, cari alternatifnya. Kalau saling memaafkan gitu kan antara misalnya gubernur dengan anggota kami yang kemarin dilaporkan, ya mungkin gitu kan saling memaafkan kan kayak gitu. Itu berarti kalau atau alternatif dan solusi lainnya. Oke, siap-siap. Dan dengan adanya peristiwa ini apakah sempat menghentikan nih aksi-aksi dari teman-teman buruh gitu yang terus memperjuangkan, atau perjuangannya akan tetap berjalan terus atau seperti apa? Iya, aksi atau demonstrasi itu merupakan bagian dari sebuah perjuangan kami buruh dan juga kelas pekerja. Nah tentunya selama memang apa yang menjadi keinginan dan tuntutan kami itu belum terpenuhi dan belum ada juga solusi alternatif yang bisa didiskusikan bersama, tentunya aksi ini tidak akan berakhir sampai di sini. Kayak gitu kan, pasti akan ada lagi. Dan rencananya memang kita akan melakukan gerakan bersama buruh Banten dan mahasiswa itu pada tanggal 5 Januari 2021 dengan 3 tuntutannya, yaitu yang pertama adalah tetap meminta Gubernur Provinsi Banten untuk merevisi SK-UMK 2022. Yang kedua adalah untuk membebaskan kawan-kawan kami yang saat ini dijadikan tersangka dan juga segera mencabut laporan dan gugatan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Banten. Dan yang ketiga adalah untuk berhenti melakukan kriminalisasi terhadap buruh dan mahasiswa. Oke, jadi itu beberapa tuntutan yang nanti akan dibawa di aksi tanggal 5 Januari. Oke, dan ini menarik kalau melihat perjuangan buruh yang sepertinya ini tidak akan selesai sampai tuntutannya ini bisa dipenuhi, atau mungkin juga setidaknya ada lobby atau negosiasi yang sama-sama memberikan kepuasan antara buruh, pemerintah, dan juga mungkin antara pengusaha juga ke depannya. Oke, kita akan lanjutkan lagi nih Mbak perbincangan kita pada pagi hari ini menjelang siang, dan nanti juga di segmen 3 kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV, dan kita akan kembali lagi usai jeda. Pastikan Anda pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.
Yai Said, Gus Yahya, Gus Yahya, Yai Said. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih bersama dengan Mbak Intan Indria Dewi selaku Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional SPN Banten, tentang pembahasan kita pada hari ini yaitu jerat pidana babak baru perjuangan para buruh. Dan kalau tadi juga sempat disinggung, ternyata perjuangannya ini masih akan terus berjalan, dan melihat tadi juga belum ada mediasi antara buruh dan juga mungkin dengan Gubernur Banten, dan mungkin banyak juga pihak yang menilai aksi yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait peristiwa yang menimpa buruh gitu ya, dengan penetapan atau pelaporan para buruh menjadi tersangka ini. Mereka menganggap kalau Gubernur Banten ini melakukan tindakan yang bisa dibilang arogansinya gitu. Nah, kalau dari buruh sendiri menilainya seperti apa ini tindakan yang dilakukan khususnya dari Gubernur Banten? Iya, kami menilai bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Gubernur Banten ini sebuah tindakan yang tidak perlu dan bahkan berlebihan. Kan gitu. Karena apa? Karena ini baru menjadi sebuah sejarah ya di Provinsi Banten kalau saya bilang. Jadi kalau di Provinsi Banten tuh selalu menjadi barometer pergerakan dan perjuangan gitu kan, dan juga biasanya menjadi barometer sejarah baru dalam dunia ketenaga kerjaan. Contohnya apa? Contohnya adalah pertama kali yang merevisi SK UMK itu Provinsi Banten, sejarahnya waktu itu dilakukan oleh Provinsi Banten. Nah, kemudian terkait dengan gerakan serikat pekerja dan serikat buruh waktu itu menutup tol dan bahkan sepeda motor gitu kan bisa masuk ke tol, itu pertama kali Provinsi Banten. Dan ini juga sejarah baru, Provinsi Banten juga yang pertama kali pemimpin rakyatnya melaporkan rakyatnya. Kan kayak gitu. Ini juga sejarah baru gitu kan. Karena apa? Karena ini merupakan menurut kami tindakan yang tidak perlu, gitu kan. Kalaupun kenapa sampai pada kondisi yang kemarin terjadi, gitu kan, kita seharusnya bisa sama-sama bijak melihatnya. Kita juga harus sama-sama mengintrospeksi diri. Kami serikat pekerja dan serikat buruh yang pada saat itu melakukan aksi, kami akan mengevaluasi bahwa nanti kita akan kembali mengemas kegiatan kita dalam menyampaikan pendapat itu lebih apik lagi, sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga menjadi ada pandangan yang kurang baik gitu kan dengan aksi yang kami lakukan. Tetapi juga dari pihak Pemprov dan juga Gubernur juga harus juga membuka diri, membuka hati, dan mengevaluasi diri dan mengintrospeksi diri. Kenapa sampai rakyatnya melakukan hal-hal seperti itu? Maka mungkin ada yang salah, dan kami menilainya tadi ada sebuah komunikasi yang tersumbat. Tidak adanya ruang-ruang diskusi, tidak adanya ruang-ruang publik gitu kan, dan tidak pernah adanya keinginan dari Gubernur Provinsi Banten untuk duduk bersama kami dan juga menemui kami ketika kami melakukan aksi dan demonstrasi. Seperti itu. Maksudnya
apa ya, kita itu rakyat gitu ya. Benar. Apa salahnya sih kita bertemu dengan pemimpin kita, Iya. gitu kan? Tidak perlu jauh-jauh gitu kan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, beliau duduk bersama, Iya. kalau bahasa kitanya delosor, apa itu delosor ya? Bersila, duduk Iya. bersila bareng dengan kami masa buruh, gitu kan. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ketika masa aksi datang, perwakilannya ayo masuk, dan dia juga keluar gitu kan, berdiri di atas mokom menyampaikan. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar, Iya. menemui buruhnya ketika melakukan aksi. Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, menemui juga. Satu-satunya yang tidak pernah mau menemui. Makanya kami juga heran, kenapa sih dalam 4 tahun sampai menjelang akhir Iya. masa jabatan beliau gitu kan, beliau tidak pernah mau menemui kami. Begitu, makanya itu menurut kami ya tindakan yang tidak perlu. Iya. Kayak gitu. Jadi menarik kalau melihat pernyataan tadi, di mana selama 4 tahun kepemimpinan khususnya Pak Wahidin Halim ini belum pernah sekalipun menemui buruh gitu ya. Dan mungkin juga dari 4 tahun ini kan sudah ada 4 kali penetapan Iya. UMK gitu. Tapi sekarang lumayan cukup heboh nih ibaratnya gitu. Nah, kalau dari teman-teman buruh ini menilainya kenapa di tahun-tahun sebelumnya ini, walaupun memang belum pernah ketemu sama gubernurnya gitu, tapi mungkin tidak terlalu bermasalah seperti sekarang. Iya. Kenapa? Nah, tadi saya sudah menyebutkan juga di awal, ada statement dari gubernur yang sangat menyakiti kami. Ketika kita melakukan aksi dari tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2021, kita melakukan aksi, melakukan mogok. Kemudian statementnya itu yang memicu. Beliau mengatakan, "Dah, pengusaha yang buruhnya tidak mau menerima UMP, pecat aja," katanya. Ganti buruhnya dengan buruh yang mau menerima gaji 2.500.000 sebulan. Nah, padahal gitu kan, padahal ini kita harus lihat, kalau misalnya berbicara provokatif gitu kan, bicara penghasutan, maka sebenarnya yang melakukan provokatif dan penghasutan siapa? Kan kayak gitu. Kalaupun tadi gubernur tidak mau merevisi SK UMK gitu kan, tolong jangan keluarkan statement yang akhirnya menyakiti, melecehkan, kan kayak gitu kan. Kita para buruh kita udah susah gitu kan ya, masih dengan statement yang seperti itu kan statement yang tidak perlu dikeluarkan oleh seorang pemimpin daerah kan gitu. Maka statement itu tuh yang akhirnya menjadikan aksi di tanggal 22 Desember itu berbeda dengan aksi-aksi lain pada 4 tahun tadi yang tadi Mas Pian sampaikan gitu kan. Kenapa akhirnya sampai terjadi ke kondisi yang kemarin di tanggal 22 Desember itu terjadi. Begitu. Jadi selain hasil dari penetapan UMK-nya yang tidak memuaskan, ternyata ada statement tadi itu yang ibaratnya memperkeruh suasana hubungan antara pemerintahan Provinsi Banten dengan para buruh gitu. Ini kan ibarat jadinya menyiram bensin pada api kan kayak gitu. Akhirnya kan semakin ini. Padahal ya kalau kita berbicara dari sisi kami kawan-kawan Muslim gitu, dan saya yakin juga Pak Gubernur Pak WH juga beliau orang Muslim yang taat dan sangat religius gitu kan. Ketika itu kan ada juga bahwa kita itu harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik pada siapapun. Nah, itu harusnya kan sebagai muslim juga ya, sesama muslim, ataupun kita lihatlah kita ini anak-anaknya kayak gitu kan, beliau orang tuanya, kemudian kita ini rakyatnya dan beliau pemimpinnya. Makanya tidak perlu statement yang seperti itu yang akhirnya tadi menyiramkan bensin pada api. Oke, dan kalau melihat mungkin sikap dari gubernur seperti itu, apakah mungkin ini menjadi jalan buntu nih untuk perjuangan buruh untuk memperjuangkan kenaikan UMK lagi gitu? Karena terkesan kayak gubernur ini sudah ibaratnya tetap pada pendiriannya dengan nilaian UMK seperti itu. Iya, ini tidak akan menjadi akhir yang pasti.
yang namanya kita berjuang tidak akan pernah ada kata berakhir dalam berjuang. Iya. Terkait hasil itu akan hal lain gitu. Tapi yang namanya perjuangan itu akan terus kita lakukan, Iya. gitu kan. Yang namanya lelah itu dalam berjuang itu pasti, Iya. tapi kita tidak pernah mengenal kata menyerah dalam berjuang. Dan terkait dengan revisi SK UMK yang memang terlihat seolah gubernur menutup diri gitu kan, mengunci bahwa tidak akan melakukan revisi. Iya. Tentunya kita tetap akan melakukan strategi-strategi lain. Oke. Kita akan melakukan strategi-strategi lain, baik yang secara aksi pergerakan maupun yang secara litigasinya atau secara hukumnya. Iya. Itu akan kita lakukan, kan seperti itu. Dan juga kita juga tetap tadi saya selalu bilang bahwa kita akan selalu membuka ruang diskusi. Iya. Kita akan membicarakan terkait dengan solusi alternatif, gitu kan. Jika memang tuntutan kita yang 5,4% itu tidak dapat terpenuhi, ayo duduk bareng Pak Gubernur, kita ngobrol, mau seperti apa, solusinya bagaimana, dan alternatif lainnya jika 5,4% kenaikan UMK 2022 sesuai tuntutan kami ini tidak bisa dilakukan, ayo ngobrol bareng, diskusi, gitu kan. Jadi buka ruang itu, seperti itu. Oke, jadi harus ada ruang yang dibuka antara pemerintahan khususnya gubernur dengan para buruh supaya ya menemukan titik cerah bersama gitu ya. Betul. Yang tidak hanya menguntungkan buruh, tidak hanya menguntungkan pemerintah, tapi juga mungkin bisa menguntungkan untuk pengusahanya juga gitu. Betul. Jadi tidak memberatkan, Benar. tidak memberatkan ke pengusaha, tetapi juga tidak menyengsarakan Iya, rakyatnya, benar, kan benar. seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya Iya. pengusaha itu dia perlu adanya kepastian hukum. Iya. Perlu adanya kepastian dia dalam berusaha, Iya. dan juga perlu kepastian dalam keamanan dalam melaksanakan usahanya. Iya. Buruh itu perlu kepastian kerja, Iya. kepastian upah, Iya. ya kan, dan juga kepastian jaminan sosial. Benar. Dan antara dua kepentingan ini bisa kita sinkronkan, dan seharusnya pemerintah ada di tengah-tengah itu, ya kan, menjembatani antara dua kepentingan ini menjadi satu kepentingan bersama, sehingga tadi bisa menguntungkan perusahaan dan juga menguntungkan rakyatnya, dan tentu saja akan menguntungkan pemerintah. Benar. Kan gitu, ya kan? Iya. Sekarang ada pengusaha tidak ada buruhnya, nggak bisa Tidak bisa dong, berjalan. tidak bisa berjalan. Benar. Tidak ada buruh, tapi tidak ada pengusaha, buruh juga kan akan kesulitan mendapatkan Menjadi lapangan pengangguran, pekerjaan. gitu. Tidak ada pengusaha, tidak ada buruh, pemerintah juga akan kesusahan. Salah satu contohnya apa? Pajak. Benar. Hal yang paling ini. Jadi jangan munafik gitu kan ya. Kita itu tiga elemen ini, tiga unsur ini saling membutuhkan satu dengan lainnya gitu. Tidak bisa pemerintah dengan pengusaha saja, tidak bisa kemudian pemerintah juga dengan buruh saja. Tiga kepentingan ini harus menyatukan, kan kayak gitu. Jadi tidak bisa, dan pemerintah gitu kan itu harus berada di tengah-tengah. Mengayomi keduanya, kan seperti itu. Idealnya kan seperti itu. Kan tadi Harus ada kerjasama dan juga mungkin Betul. juga saling memahami satu sama lain itu Betul. tadi ya. Iya, Oke. begitu. Dan mungkin salah satu pembahasan yang lumayan cukup menarik juga adalah, dan ini lumayan cukup menjadi sorotan ketika DKI Jakarta ini merevisi UMK-nya, UMP-nya gitu ya. Dan ini diharapkan juga ini bisa ditiru oleh provinsi-provinsi lainnya. Dan kalau dari teman-teman buruh khususnya yang ada di Banten, ini seperti apa menilainya, dan mungkin juga menyambutnya seperti apa? Tentu kami menyambut dengan sangat baik. Kita menyambut kita gitu kan, kalau yang namanya buruh, ketika ada kawan-kawan kita di daerah lain gitu kan, yang memang sekarang kondisinya SK-nya sudah direvisi oleh gubernurnya, kita ikut bahagia, kita ikut bangga juga. Alhamdulillah gitu kan, perjuangan mereka berhasil, dan berharap dan memiliki harapan besar juga perjuangan kita di daerah kita masing-masing itu akan berhasil juga, kan kayak gitu. Sebagai contoh, Gubernur DKI Jakarta yang akhirnya beliau melakukan revisi terhadap SK UMP DKI Jakarta. Nah, ketika ditanya, dan bahkan ketika beliau ketika ditanya, kenapa sih Pak Gubernur akhirnya menaikkan UMP gitu kan, merevisi, katanya bilang kayak gitu. Iya, karena
apa namanya, ketika kita ketika diputuskan Iya. bahwa SK UMP tersebut menggunakan PP 36, ternyata ada penolakan, kemudian kita coba kaji, ya kan, bahasanya gitu. Kita coba kaji lagi gitu kan, apa-apa yang bisa kita masukkan, apa-apa yang bisa kita pertimbangkan, dan dari saran beberapa pihak akhirnya disimpulkan bahwa ada sebuah nilai terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di DKI Jakarta sebesar 5,1%. Seperti itu. Sehingga ketika ini diolah dan dikaji, ternyata memang tahun lalu katanya kondisi pada saat pandemi dan kondisi negara yang sangat sulit sekalipun, DKI Jakarta naik 3,3%. Mengapa katanya saat ini katanya yang kondisinya sudah mulai membaik gitu kan, masa nggak ada kenaikan, atau masa kenaikannya di bawah gitu kan, di bawah tahun lalu, bahkan ada yang tidak naik seperti itu. Akhirnya setelah dikaji tadi didapatlah angka 5,1% sesuai dengan angka pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi DKI Jakarta. Kan seperti itu. Nah, maka dan juga Pak Anies juga menyampaikan bahwa yang harus kita kedepankan itu adalah common sense-nya, nilai kemanusiaannya, katanya bilang kayak gitu. Itu jadi makanya kita juga lagi-lagi menyampaikan kepada Pak Gubernur, tolong yang dilihat itu tadi tidak hanya dengan peraturan atau PP 36 saja, masih banyak undang-undang lain yang bisa digunakan yang menjadi dasar, dan juga tadi gunakanlah nilai empatinya, gunakan nilai kemanusiaannya, dan juga hati nuraninya dalam menetapkan upah untuk buruh, upah yang layak untuk buruh Provinsi Banten itu. Oke, siap. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga buat pemimpin gubernur-gubernur lainnya untuk bisa mungkin punya pola pikir yang sama gitu ya. Betul, seperti yang ada di DKI Jakarta. Dan mungkin terakhir nih Mbak, harapannya dari teman-teman buruh khususnya, dan mungkin juga ada informasi juga yang mau ditambahkan seperti apa terkait perjuangan buruh juga, dan juga soal penetapan tersangka dari teman-teman buruh juga seperti apa? Iya, yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada kawan-kawan yang saat ini memang sedang dijadikan tersangka, dan yang ke atas pelaporan dari gubernur, kawan-kawan harus tetap semangat, dan kawan-kawan juga harus yakin bahwa kami semua serikat pekerja yang ada di Provinsi Banten tentunya akan melakukan upaya yang terbaik untuk melakukan pendampingan dan pembelaan kepada kawan-kawan, dan juga kami masih merasa dan kami masih yakin bahwa Bapak Gubernur Provinsi Banten, Bapak Wahidin Halim, masih memiliki hati yang baik, masih memiliki nurani yang baik, masih memiliki nilai empati dan nilai kemanusiaan, sehingga Gubernur Provinsi Banten bisa merevisi SK UMK 2022 dan juga untuk mencabut laporan dan gugatan yang dilakukan pada anggota kami dikarenakan aksi yang kami lakukan pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut tidak ada sama sekali niatan untuk melecehkan marwah daripada Provinsi Banten dan juga melecehkan negara. Itu semua atas spontanitas, dan kami melakukan aksi itu semata-mata hanya ingin berdiskusi dan bertemu dengan pemimpin kami, dan mohon juga untuk dibukakan ruang-ruang diskusi dan juga agar ada komunikasi yang baik dan tidak ada lagi komunikasi yang tersumbat, sehingga kita bisa sama-sama menciptakan kondusivitas Provinsi Banten. Itu dari saya mungkin. Oke, siap. Mudah-mudahan perjuangan buruh ini masih tetap menggelora, tetap berjalan terus dan lancar-lancar terus. Terima kasih buat Mbak Intan sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan agendanya besok dengan mediasi atau audiensi dengan DPRD Provinsi Banten berjalan lancar, dan juga mungkin bisa terus menggelorakan perjuangan lagi. Amin, ya. amin, Siap. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam waktu dengan pembahasan lainnya. Dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Mbak Intan Indria Dewi selaku Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional SPN Banten tentang pembahasan kita soal jerat pidana babak baru perjuangan dari buruh. Dan akhir kata saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.